Selamat pagi Pak Sem. Pagi Pecan, apa kabar? Baik. Amin. Gimana nih Pak Sem? Sekarang sehat? Sehat. Gitu kan. Tambah gemukanya. Tambah gemuk karena perusahaan lancar, jadi anak gua juga tambah gemuk. Gitu lah. Amin, amin. Terus kegiatan apa aja Pak Sem sekarang? Kita sekarang besok paling OTW ke itu Sukabumi. Oh, Saat ada apa tuh di Sukabumi itu ada apa? Itu ada cabang BRI di sana, project, jadi kita harus kontrol, nggak boleh ditinggalin. Bisa ceritain nggak sih kegiatannya Pak Semi sehari-hari dari pagi, terus tinggal di mana? Tinggal di mes, kantor cabang, jadi satu sama mes sekalian tinggal di situ. Kegiatan hari-hari itu patroli, setiap bulan patroli ada kegiatan pembinaan fisik anggota sama senam borgol, senam tongkat supaya anggota juga lebih segar, bugar. Kalau kegiatan patroli itu dilaksanakan berapa kali Pak dalam seminggu? Terus areanya mana aja sih Pak kalau boleh tahu? Satu minggu 3 kali, jadi area Cibadak, Cianjur, Sukabumi. Kita jadi unitnya jauh-jauh, unitnya banyak sampai ke pelosok-pelosok kalau untuk BRI. Oh, di mana aja tuh Pak kalau bisa disebutkan? Jampang Tengah, Jampang Kulon, Cisaat, terus Pelabuhan Ratu, dan Cibadak Kota, Cibadak Kota. ada Binta. Itu banyak, masih ada lagi area-area yang kejangkauannya banyak, jauh-jauh. Oh. Paling jauh daerah mana tuh? Paling jauh itu dari Cianjur, Arga Binta itu masuk. Naik gunung, turun gunung. Ada kesulitan apa aja kalau ketika lagi melaksanakan patroli di area tuh Pak Semi? Kesulitan sih nggak ada. Dalam perjalanan sampai ke anggota juga, kita tanya untuk masalah kesulitan sih nggak ada, aman. Kalau ada pun nanti mereka infoin ke kita, baru kita handle langsung. Nah, biasanya apa sih yang menjadi permasalahan di area tuh sampai harus dilakukan patroli setiap hari? Paling kita ngecek ke standby kalau nggak sesuai dengan SOP, pelayanan ke nasabah. Terus kalau penjaga malam itu jangan sampai tidur pada saat jaga. Itu kan harus cek terus, kalau vital, kalau seumpama dia jaga tidur itu bahaya. Pak Semi berarti ini ya, apa namanya, sudah menguasai SOP-nya ya? Lumayan sudah. Boleh nggak diceritain sedikit SOP-nya itu apa aja sih Pak? SOP BRI itu pelayanan sama greeting, 5S, senyum, sapa salam, sopan santun, bagaimana kita menghadapi nasabah, cara penyampaian ke nasabah harus sopan, bahasa juga harus jelas. Nah, sampai nanti kita tunggu kendala nasabah itu apa, masalah dia buka rekening, ya kita arahin aja ke mereka, ada aplikasi Brimo, langsung aja buka dari online, dari HP, jadi kita nggak usah ke customer service lagi, jadi kita nggak tunggu lama. Sekarang kan udah mulai maju. Berarti satpamnya Pak Semi itu bekali dengan pengetahuan untuk gimana cara buka rekening, terus permasalahan perbankan seperti itu. Semua, karena Satpam BRI itu semua dapat dapat ilmu semua dari BRI, semua dari BRI Pusat, BRI Kanwil. Jadi info semua mereka udah tahu, pada dasarnya rata-rata mereka udah pada tahu semua. Masalah buka rekening online, masalah produk-produk BRI mereka udah paham. Udah paham ya. Terus ini Pak Sem, kalau tadi kan Pak Sem bilang paling jauh di Cianjur. Nah kalau paling dekat dari Pak Sem, kantornya daerah mana Pak kalau di sana Pak? Daerah Cimapar, Jalan Cimapar, Turunan Cimapar, Enda 2, nomor 30B, Jalan Parti nomor 30B. Nah, itu apa namanya, dari titik Bapak tinggal mes dan kantor itu paling dekat ke arah mana Pak? Kalau untuk wilayah rata-rata sih jauh, nggak ada dekat. Kalau wilayah paling, kalau Cianjur paling rata-rata 2 kilo, itu Kanca. Kanca tuh artinya apa? Maksudnya kantor cabang? Kantor cabang.
Terus boleh nggak Pak diceritain nih sama Bapak nih, Bapak kan jabatannya supervisor ya di bidang keamanan. Boleh nggak saya diceritain pengalaman Bapak itu sudah berapa lama? Terus sebelum Bapak bergabung di PT Krida Kencana Sukestama, sebelumnya itu kegiatan Bapak apa? Nah kemudian setelah bergabung itu Bapak ditugaskan pertama kali di daerah mana gitu Pak? Bergabung di Boleh KKS cerita nggak ya? ya, bergabung di KKS sudah lama. Nah di KKS itu, di pusat KKS yang di Jakarta sini sebagai koordinator lapangan, jadi pantau-pantau area-area di lapangan. Nah setelah itu pindah ke Jabar karena ada proyek BRI di sana. Jabatannya sama juga, SOP juga sama, tetap dipantau anggota-anggota di area seperti itu. Tugasnya pertama di mana Pak? Waktu sebelum Bapak coba ceritakan sebelum bergabung di PT KKS tuh Bapak kerja sebagai apa? Dan kolektor juga, ada ikut-ikut orang ikut orang, terus kerja di perusahaan orang Jepang bowling di Blok M, itu jaga asetnya dia di situ. Nah, beberapa tahun kemudian baru diambil alih sama Pak Hari, dulu diambil alih, habis itu pindah lagi, pindah lagi ke Sambas, kerjaan ini outsourcing juga, security pengamanan seperti itu. Berapa lama Pak waktu saat Bapak menjaga aset itu, kurang lebih berapa lama tuh? Ada sekitar 7 tahun. 7 tahun. Ada kendala nggak Pak di lapangan tuh? Kendala sih aman, lancar, karena kita jaga pelayanan juga ke customer yang main bowling. Bagaimana dia nyaman, ya kita harus jaga supaya jangan sampai terjadi sesuatu sama customer. Nah Bapak waktu pada saat jaga di bowling itu sebagai customer service atau petugas keamanan atau teknisi atau apa Pak? Petugas keamanan saya di situ. Petugas keamanan. Berarti Bapak sudah dilengkapi dengan SOP pelayanan dong ya? Lengkap semua, supaya kita jaga mereka juga nyaman main, nggak ada kendala atau gangguan dari luar yang sampai mereka main tuh nggak nyaman. Nah terus ini Bapak udah berapa tahun nih Pak bergabung di PT KKS? KKS ini ada sekitar 10 tahun. 10 tahun. 10 tahun. Betah nggak Pak? Ya betah. Kita di KKS ini juga sebagai keluarga, jadi kerja kita juga nyaman. Jadi sampai sekarang saya masih di sini. Nah, kemudian ketika pertama kali Bapak bergabung, tugas pertama Bapak tuh proyeknya di mana Pak ditugaskan? Itu Electronic Solution, itu seluruh Indonesia kita pegang. Electronic Solution itu. Boleh ceritain Pak? Itu Electronic Solution itu kayak toko elektronik. Jadi seluruh Jakarta, Indonesia kita pegang. Jadi saya bagian yang di Jakarta, ada juga yang bagian di luar tuh ada yang lagi. Jadi saya tackle yang di Jakarta. Jadi sama kerja juga, kita ada yang backup anggota nggak masuk, ada yang kita patroli juga, kita membackup masalah-masalah yang ada di lapangan. Seperti itu SOP-nya. Pernah nggak sih Pak nanganin misalnya pencurian atau perkelahian di lapangan tuh? Kalau untuk di Electronic Solution jarang, tapi kalau di SPL sendiri ada, kita tangani yang masalah sindikat pencurian itu, ada juga yang kita tangani masalah itu. Kita proses. SBL tuh apa Pak? Surabaya Lestari. Oh itu bergerak di bidang apa perusahaan? Dia perusahaan itu juga dia bergerak di bidang penjualan seperti toko seperti itu. Jadi dia jual itu barang-barang yang dari luar. Jadi kualitas lebih bagus. Barangnya itu maksudnya barang apa dalam? Barang daging, ada daging. Oh dia semacam supermarket gitu ya? Supermarket gitu. Oh itu ada kasus-kasus apa yang sudah pernah Bapak tangani selama ini? Itu kayak sindikat. Jadi dia ambil barang masuk
masuk ambil barang dia seperti customer aja, terus ambil barang keluar. Ada yang kita tangkap juga, kita proses. Jadi kita proses itu sesuai dengan prosedur yang berlaku, mau dari KKS mau dari SBL seperti itu. Nah, pernah nggak ngalamin Bapak, kan tadi Bapak bicara sindikat ya, kemudian ketika Bapak tangkap terus ada rekan-rekan sindikatnya tuh yang nggak terima dengan apa, dia temennya ditangkap lah gitu, terus Bapak dipulangnya entah diikutin atau gimana, pernah nggak ngalamin itu? Kalau itu nggak ada, karena teman-teman dia tuh pasti nggak melakukan hal seperti itu. Nah, yang prosesnya kita proses pelakunya itu kalau nggak dibayar, nanti kita proses ke kepolisian. Ada juga dibayar sesuai dengan aturan yang sudah diterapkan. Ya setelah dibayar ya udah kita kasih bebas karena dia udah sesuai dengan aturan yang ada. Terus kalau Bapak ini berarti kan ada dalam dunia security itu kan ada proses interogasi ya ketika menangkap pelaku kejahatan, Pak. Nah, ketika proses interogasi itu berlangsung, apa aja sih Pak yang ditanya, terus langkah-langkahnya penanganan itu seperti apa kalau boleh kita tahu? Ya, sebelum kita interogasi dulu, kita cek CCTV dulu. Kita harus tahu dulu berapa kali dia masuk, di bulan apa, hari apa, tanggal berapa, tahun berapa. Kita harus cek dulu. Nah, setelah kita cek, ada 2 kali dia masuk baru kita interogasi. Nah, kita interogasi itu sesuai dengan prosedur juga. Memang kadang-kadang mereka juga meles, mereka juga bela diri juga, tapi kita nggak bisa sampai di situ interogasinya. Kita harus tanya lebih dalam, gali lebih dalam supaya dia bisa terbuka. Kalaupun dia nggak mengaku juga, jalan satu-satunya kita tunjukkan CCTV. Nah, dari CCTV itulah kita gali lagi baru dia bisa ngaku. Nah, dalam proses penanganan berarti kan itu masuk ke dalam investigasi ya Pak? Iya, investigasi. Nah, investigasi itu Bapak biasanya sendiri atau Bapak bersama ada timnya? Boleh? Ya, karena di KKS ini kita punya tim operasional, ada tim untuk menguasai integrasi anggota, itu juga ada pelakunya. Jadi kita harus kita punya tim tersendiri. Jadi kalau seumpama ada terjadi sesuatu trouble di lapangan, jadi tim itu ada sekitar 3 atau 4 orang, kita langsung meluncur. Oh, dia termasuk Bapak berarti ya? Termasuk saya juga. Termasuk Bapak ya. Nah, terus setelah Bapak melakukan interogasi, kemudian jadi sebuah laporan, apakah Bapak juga melaporkan kepada pengguna jasa? Ya, pasti itu. Kita bikin BAP dulu, kita bikin berita acara, kita bikin ya seperti berita acara, kita laporkan ke itu vendor, terus ke itu usernya, ke pimpinan KKS juga kita bikin laporan dengan serta dengan bukti-bukti yang ada. Oke, terus satu lagi nih Pak, ini dua pertanyaan saya terakhir. Bapak kan sekarang bertugas di Jawa Barat ya? Ya. Untuk bertugas di Jawa Barat itu, apakah Bapak merasa ada peningkatan secara kinerja maupun penghasilan gitu ya? Ada nggak kira-kira? Untuk peningkatan ada, karena saya udah lama di Jakarta, saya harus cari suasana baru, beradaptasi juga dengan orang-orang baru juga, dengan karakternya juga baru, dengan karakter juga beda-beda. Nah, di situ pengalaman saya menambah ilmu. Jadi kita lebih enak kita cari pengalaman baru di area yang baru untuk pendapatan penghasilan tetap ada naik. Tetap naik ya. Iya. Nah, kemudian di lokasi Bapak terakhir nih Pak, ini pertanyaan terakhir Bapak. Apa harapan Bapak kepada perusahaan, kemudian juga kepada user pengguna jasa perusahaan Bapak? Ada pesan apa kira-kira yang Bapak mau sampaikan?
Ya. Pertama dari sisi perusahaan Bapak dulu, kemudian yang kedua dari sisi untuk user pengguna jasanya. Kalau dari kita perusahaan KKS ini harapan saya ke depan lebih bagus lagi. Kita harus meningkatkan lagi pelayanan kita dengan proyek-proyek yang ada supaya kerjasama KKS dengan user-user yang ada yang sudah berjalan ini bisa lebih bagus lagi atau bisa bertambah kontrak lebih bagus lagi karena kita memberikan servis pelayanan sebagai jasa keamanan kita ke user tersebut. Oke. Dan harapannya untuk pengguna jasa, untuk usernya? Harapan ke usernya semoga dengan bekerja sama dengan KKS itu mereka bisa merasa nyaman dan bisa respect dengan kita lagi ke depan, bisa kerjasama terus sama kita. Bisa aman, nyaman lah ya Pak ya. Iya. Oke. Baik, itu aja sih Pak dari saya, sudah cukup. Terima kasih Bapak Semi Lopati Mantap. atas informasinya, wawancaranya pagi ini. Selamat pagi. Pagi.